Keterbatasan produk dan layanan ini beberapa yang kita sampaikan adalah beberapa hal yang terkait dengan digitalisasi, kemudian jumlah orang, kemudian dengan kompleksitas infrastruktur ya. Kita lihat di sini sumber pendapatan BPD yang masih mengandalkan pada pendapatan bunga. Jadi sebenarnya sekarang bank itu mengarah juga pada fee based income ya, maupun produk devisa masih rendah. Itu yang fee based income-nya masih rendah, devisa juga masih rendah. Yang kedua, marketing communication dan promosi atas produk itu masih terbatas ya. Oleh karena itu pemanfaatan media sosial seperti Instagram, X maupun website masih sangat terbatas untuk mempromosikan produk dan layanan. Padahal ini yang kalau kita lihat promosi-promosi yang sifatnya terbuka di jalan itu banyak dikuasai oleh bank-bank besar. Jadi harusnya BPD ini masuk melalui media digital. Lambatnya proses digitalisasi dalam hal layanan transaksi. Nah, ini yang kembali lagi karena keterbatasan sumber daya dan infrastruktur TI secara perangkat pendukungnya juga, SDM yang menguasai IT juga sangat terbatas. Di lapangan atau di proses rekrutmen juga bukan proses yang mudah, sementara ada aspek juga pengendalian biaya, jangan sampai terlalu banyak HR, pihak-pihak IT atau terlalu banyak staff IT untuk mensupport bank itu sendiri. Ya. Nah, ini yang mungkin jadi menarik ya. Eh, kita tahu dulu OJK atau mungkin pada zamannya BI itu mereka melarang untuk memberikan akses atau memberikan support kepada pihak ketiga. Sementara pada pada roadmap kali ini, OJK memberikan pertimbangan pada informasi dengan tiga model. Pertama, build sendiri. Kedua, beli. Dan yang ketiga adalah sewa modelnya. Jadi, dengan masing-masing pro dan cons ya. Prosnya kalau kita punya sendiri memang kontrol penuh atas pengendalian fitur pastinya, spesifikasi dan unit sesuai kebutuhannya, ownership-nya ada di situ. Jadi source code kita punya, software kita punya, anytime kita mau rubah tambah ini tambah itu akan lebih mudah. Sementara kalau beli memang sudah ready produknya, ready made solution. Teknologi juga proven, ketersediaan tenaga ahli di sana ada kalau kita beli langsung. Nah, dampaknya biasanya adalah nanti biaya. Kalau kita lihat di sini, konsnya kalau kita bangun sendiri membutuhkan waktu untuk pengembangan ya tadi di di sini ada pengembangan kebutuhan SDM yang dibutuhkan, kemudian sulit untuk staying current. Jadi nggak bisa kita hanya hanya dengan apa namanya dengan existing teknologi. Sorry. Kalau kita beli itu ditentukan oleh vendor dan dapat tidak sesuai dengan kebutuhan bank ya kadang-kadang apa adanya ya kita harus atau plan vanilla kita harus pakai di awal. Nanti kalau ada pengembangan ya biasanya ceritanya cerita harus harus ada tambahan-tambahan biaya. Yang ketiga pilihannya adalah sewa. Ya, sudah ada solusinya, teknologinya juga ada, ketersediaan tenaga ahli dan sistem selalu terupdate. Ini salah satu pilihan ketiga. Kemudian fitur ditentukan oleh vendor dan dapat tidak sesuai dengan kebutuhan bank. Cons-nya bergantung pada dukungan vendor. Jadi akhirnya bank atau perusahaan harus memilih mana yang lebih relevan dengan kekuatan ekonomi mereka, kekuatan HR mereka, IT maksudnya dalam hal ini adalah tim IT mereka, baik dari aspek development, aspek governance, pengelolaan operations, dan beberapa hal yang ada di IT itu sendiri, IT security. Jadi mereka berpikirnya mana yang paling cocok untuk mereka. Jadi dalam hal ini OJK memberikan kesempatan kepada Bank Pembangunan Daerah untuk memilih mana yang menjadi pilihan sistem disesuaikan dengan permasalahan organisasi. Di paling bawah kita lihat ukuran organisasi, anggaran, prediksi jumlah transaksi yang akan diproses, kebutuhan kontrol atas sistem, dan tingkat keamanan pertama juga. Setiap pilihan memiliki kelemahan dan risiko yang dimiliki, yang perlu dimitigasi. Ini pilihan, Bang. Tapi artinya dalam hal ini OJK memberikan lampu hijau kalau bank juga tidak perlu harus beli, tidak perlu bangun sendiri, tapi bisa dengan model sewa.